Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali materi terakhir kita, yaitu finding and discussion, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit paparan terkait dua hal, yaitu teori dan praktis. So here, actually I have explained it to you before. I think it was in the beginning of our meeting about this kind of things. The first is the theory and then the second is practice. Jadi perhatikan dua kalimat ini. The first is practice the theory and then the second is theorize the practice. Jadi pada dasarnya ketika kita mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa, apa yang kita lakukan harus berdasarkan teori, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa teori itu bisa memang merupakan teori, bisa juga merupakan statement dari ahli atau bisa merupakan hasil penelitian terdahulu. Sehingga ketika Anda membaca buku, kemudian membaca artikel atau membaca tentang teori dari ahli atau pakar, kemudian Anda melakukannya atau mengimplementasikannya dalam pengajaran, maka yang Anda lakukan adalah practice the theory and teaching. That is practice the theory. Tetapi hal yang perlu Anda ketahui juga adalah bahwa actually as teacher you may theorize the practice. Jadi Anda bisa menteorikan praktek Anda. Jadi actually you can formulate your own theory. Tetapi karena since that you are not an expert, then you cannot claim your theory. Misalnya ketika you teach student in classroom and then the phenomenon emerge, kemudian ada fenomena yang muncul. Kemudian Anda mendaya upayakan pengetahuan Anda, pengalaman Anda, kemudian referensi, literatur dan seterusnya. Kemudian Anda membuat teori Anda sendiri. Jadi seorang guru mengembangkan teorinya sendiri. Apakah ini boleh? Apakah ini penting? Ataukah apakah ini berguna? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi, sekali lagi, ada dua kalimat ini, practice the theory and theorize the practice. Nah, sebagai contoh, saya akan memberikan case tentang sebuah pembelajaran bahasa Inggris yang dimulai dari sebuah suggestion dari expert bahwa when teacher want to help the student comprehend the text, then the teacher may use dictionary. Jadi the use of dictionary itu adalah suggestion dari expert. Maka kita menggunakan itu sebagai landasan bagi guru untuk menggunakan teori dalam pengajarannya. Kemudian the teacher asks students to always bring dictionary in the classroom. Oke, bawa kamus setiap kali Anda datang ke kelas. And then the dictionary is used. Kamus itu kemudian digunakan. But surprisingly, the result is not good. Loh, katanya expert ini kalau menggunakan dictionary itu bakal membantu siswa dalam comprehend the text. But it doesn't result that way. Kenapa kok hasilnya nggak bagus? And then the teacher switch the strategy into guessing meaning from context. Kalau dictionary nggak berhasil, kira-kira strategi apa ya yang akan berhasil dari kelas saya untuk membantu siswa dalam mengcomprehend the text? And then muncul guessing meaning from context. The student reading comprehension improve. Nah, ketika menggunakan guessing meaning from context, kemudian student reading comprehension improves. Berarti guessing meaning from context lebih berhasil daripada dictionary. Kemudian, pada akhirnya, teacher examine that the student perform better in reading by guessing meaning from context than using dictionary. Kemudian guru itu mulai untuk memahami bahwa di kelas saya, di konteks saya, di setting saya, di siswa saya,
Guessing meaning from konteks lebih berhasil daripada menggunakan kamus. So what is meant by theorize the practice adalah guru menteorikan praktek mengajarnya, yang saya tanda ini. Jadi kesimpulannya adalah theory is the basic foundation of whatever teacher does in teaching. However, different students, different teacher, different setting, and maybe countries are not always the best condition for theory to apply. Jadi sebuah teori, sebuah suggestion dari expert, sebuah hasil penelitian, itu memang bisa menjadi fondasi tentang apa yang akan guru lakukan atau guru kerjakan dalam mengajar. Tetapi karena konteks yang berbeda, karena karakteristik siswa yang berbeda, karena setting, karena mungkin bahkan negara, apakah itu first language, second language, or foreign language, mengakibatkan teori tersebut kadang-kadang tidak pas, tidak sesuai dengan kondisi yang ideal di mana teori, suggestion, atau hasil penelitian itu diaplikasikan. Jadi, for you as a teacher, then you need to read more, read a lot, to enrich your knowledge about the theory of your teaching. But when it comes in a condition when it seems like the theory doesn't work, then as a teacher you need to adjust, you need to theorize your practice. Anda harus secara inisiatif mengembangkan teori Anda sendiri. So I think that's all for now. I hope that it will not be confusing. Jadi intinya adalah teori menjadi dasar untuk Anda bertindak, tetapi teori kadang-kadang tidak juga berjalan seperti yang disampaikan ketika berada pada situasi yang berbeda. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.